Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarid Ramadhani dari jurusan Ilmu Pemerintahan di kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam maritim Indonesia dan Kepulauan Riau. Sebenarnya apa itu sumber daya alam maritim? Sumber daya alam maritim mencakup semua sumber daya kekayaan alam atau SKA maritim yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, di dasar laut, dan di pesisir pantai, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, termasuk pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi, media penghubung, ataupun sebagai media pencari makan, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam maritim di Indonesia. Di sini ada 6. Yang pertama itu perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yang kedua hutan mangrove, yang ketiga terumbu karang, yang keempat pertambangan dan energi, yang kelima padang lamun, yang keenam pariwisata bahari. 1. Perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, artinya memungkinkan untuk ikan beregenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasinya. Selain itu, ikan yang ada di lautan, banyak penduduk yang melakukan budidaya ikan terutama di daerah pesisir. Jenis yang biasa dibudidayakan adalah ikan bandeng atau udang menggunakan tambak. Ada juga jenis lainnya seperti demersal, plagis, kecil dan besar, udang atau krustasea, ikan karang, ikan hias, rumput laut, ubur-ubur atau moluska, tripang, reptilia, dan mamalia laut. 2. Hutan mangrove. Menurut data UNESCO, hutan bakau di Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar. Dengan wilayah yang luas, hutan bakau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekonomisnya yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Selain itu, fungsi ekologisnya untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan bakau berupa kayu, pepohonan dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kayu bakar, arang, atau kertas. Daerah yang terkenal dengan hutan mangrove-nya yaitu Taman Wisata Alam Angkek Kapuk di DKI Jakarta, Hutan Mangrove Karimun Jawa di Jawa Tengah, Hutan Mangrove Kulon Progo di Yogyakarta, Hutan Mangrove Bedul di Jawa Timur, Hutan Mangrove Tarakan di Kalimantan Utara. Terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur dan sebagian besar dihasilkan oleh koral. Koral itu adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral itu akan membentuk karang. Di Indonesia adalah negara dengan jumlah terumbu karang terluas di dunia. Luasnya mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, mulai dari bersifat ekonomis, ekologis, hingga sosial ekonomi. Contohnya seperti apa? Manfaat ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, objek wisata bahari. Kalau manfaat ekologisnya untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan abrasi. Manfaat sosial ekonomisnya sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. 4. Pertambangan dan energi.
Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sumber daya mineral ini diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas dan perak, pasir kuarsa, monasit, dan zirkon, pasir besi, agregat bahan konstruksi, fosforit, kromit, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima, padang lamun. Padang lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga spermatophyta yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air. Padang lamun hidup di perairan dangkal agak berpasir, sering juga ditemukan di ekosistem terumbu karang. Lamun membentuk padang yang luas dan lebat di dasar laut yang masih terjangkau oleh cahaya matahari. Fungsi keberadaan padang lamun adalah dapat menstabilkan dasar laut serta berfungsi sebagai perangkap sedimen. Padang lamun juga merupakan daerah pengembalaan grazing ground bagi hewan laut seperti mamalia, penyu laut, bulu babi, dan beberapa jenis ikan. Padang lamun juga menjadi daerah asuhan bagi larva-larva berbagai jenis ikan. 6. Pariwisata bahari. Potensi sumber daya laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata, seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budidaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Nah, tadi kan kita bahas Indonesia. Sekarang kita bahas potensi sumber daya alam maritim untuk Kepulauan Riau. Yang pertama terumbu karang, yang kedua pantai, yang ketiga perikanan tangkap, yang keempat budidaya air laut, air payau, dan air tawar. Terumbu karang. 1. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu Natuna bagian selatan, di Selat Lampah, tepatnya di Pulau Burung, dan Pulau Setahi. Natuna bagian utara, Teluk Buton, tepatnya di Pulau Panjang dan Pulau Pendek. Di Natuna bagian timur, tepatnya di Selat Senua dan Pulau Senua, serta Natuna bagian timur laut, tempatnya di Pulau Sahi. 2. Pantai. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga, perikanan tangkap. Diperkirakan wilayah perairan laut Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 860.650,11 ton per tahun, meliputi ikan pelagis besar sejumlah 53.802,34 ton per tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 506.025,30 ton per tahun, ikan demersal sejumlah 273.594,16 ton per tahun, sedangkan ikan karang sejumlah 17.562,88
ton per tahun. Lainnya seperti cumi, udang, lobster sejumlah 10.666,2 ton per tahun. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau tersebar berada di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton per tahun, atau bisa dibilang 58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau. Diikuti Kepulauan Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Yang keempat, budidaya air laut, air payau, dan air tawar. Potensi perikanan budidaya dengan potensi unggulan sebagai berikut. Budidaya air laut, rumput laut, ikan, dan biota laut bernilai ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Budidaya air payau, usaha budidaya udang, dan ikan. Ikan itu seperti ikan bandeng, kakap putih, dan kerapu. Usaha budidaya rumput laut, Gracilaria. Budidaya air tawar, budidaya ikan lele seperti lele jumbo, lele sangkuriang, terus ikan nila, gurami, mujair, dan ikan air tawar lainnya. Potensi pasar yang tersedia antara lain banyak jenis ikan konsumsi dari budidaya laut yang mempunyai nilai jual tinggi. Di antara ikan kerapu, bawal bintang, dan kakap putih yang merupakan komoditi ekspor dan banyak diminati pasar luar negeri seperti Vietnam, Thailand, Jepang, dan Korea. Investasi yang dapat dikembangkan yaitu budidaya karamba, jaring apung atau tancap, kolam tambak dan bak. Yang ketiga, usaha pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu dengan penangkapan ikan di perairan umum. Yang keempat, pengolahan rumput laut. Yang kelima, usaha pemasaran atau distribusi hasil perikanan. Yang kelima, pengolahan kitin kitosan. Kitin kitosan itu adalah seperti limbah-limbah kulit udang, kulit kerang, atau cangkang kepiting. Mungkin segini saja dari pembahasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.